Ini adalah dongeng tentang sebuah keluarga yang berada di tengah-tengah hutan dan terisolir dengan kehidupan keluarga yang lain yang berada di luar hutan. Keluarga ini adalah keluarga yang disebut dengan keluarga Samijo karena bapaknya, kepala rumah tangganya adalah Pak Samijo. Keluarga Pak Samijo ini tinggal di tengah hutan, punya 4 orang anak, 1 istri, dan dia terisolir di tengah-tengah hutan. Tinggal di sebuah rumah yang sangat mungil, di mana kehidupannya sangat sederhana, dengan dihiasi oleh kehidupan peternakan, ladang, sawah, dan sebagainya. Dia tentu saja adalah keluarga yang terisolir karena di hutan tidak begitu banyak, hanya sendiri, dan dia terisolir karena ada bantaran sungai yang sangat luas. Jembatan yang dibangun oleh warga dahulu ternyata sempat terputus. Ini adalah kisah bagaimana keluarga Samijo ingin membangun sebuah jembatan yang memang mungkin saya pikir syarat untuk bisa bergabung dengan dunia luar. Di sini adalah kehidupan masyarakat kota yang banyak, ya kurang lebih sekitar mungkin perjalanan 1 hari 1 malam untuk bisa menembus bantaran hutan. Memang hidup sendiri di tengah hutan bukanlah suatu hal yang menyenangkan bagi keluarga Samijo karena dia tidak bisa berkumpul dan bersosialisasi dengan yang lainnya, tapi itulah kehidupan karena keterbatasan ekonomi sehingga dia tidak bisa berkumpul dengan masyarakat. Nah, teman-teman semua, ya, Pak Samijo ini adalah seorang petani yang luar biasa ulet. Untuk menghidupi anak istrinya, dia membangun sebuah pekarangan yang indah. Nah, tetapi ada kalanya dia harus pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dan kebutuhan. Tapi ternyata begitu kemudian dia ingin menuju kota, dia harus berputar melewati alur sungai yang luar biasa jauh. Bisa menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Ini tidak mungkin. Maka solusinya adalah dia harus membangun jembatan bersama anak-anaknya. Ya, ini anak-anaknya ada 4 ya. Yang 2 perempuan, yang 2 lagi laki-laki. Masih kecil-kecil. Ya. Dalam sebuah kisah dikatakan ketika masih kecil, jadi Pak Samijo ini dia teringat dengan sebuah konsep membangun sebuah jembatan yang diajarkan oleh kakek buyutnya. Waktu itu ketika dia masih kecil, dia ingat di posisi ini jarak antara titik dia berdiri dengan pohon yang berada di sebelah kanan dia ini kurang lebih 25 meter. Dia ingat betul ketika kakek buyutnya mengatakan, "Samijo, jarak kita 25 meter dari titik ini menuju pohon yang ada di sini, pohon kelapa." Ya, ini deretan pohon-pohon. Nah, pohon ini berbanding lurus dengan tegak lurus dengan pohon yang ada di
sini. Jadi tidak mungkin Samijo melewati sungai karena emang alirannya cukup deras ya. Alirannya cukup deras, sangat deras, bahkan kalau musimnya adalah musim hujan tidak mungkin untuk bisa dilalui. Oleh karena itu cara satu-satunya adalah dia harus merangkai dan membentuk jembatan baru di mana perhitungannya dia tidak tahu ya ini. Nah, yang dibutuhkan oleh Samijo ini adalah jembatan di sini yang akan dia bangun ya, mendekati rumahnya. Ya, nanti disinilah rumah yang dia akan bangun untuk mencapai titian jembatan. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Ya, dihitung jaraknya dari titik dia berasal sampai ke titik di mana dia harus bangun jembatan ini sebagai posisi awal, membentang dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Tepat di sini nilainya adalah 24 meter. Pertanyaannya, Pak Samijo dia harus membangun jembatan dengan rangkaian berapa meter agar bisa sampai di ujung sini. Ini katakanlah ujung pohon yang ingin dia. Ya. Nah, dalam konteks matematik ya, Pak Samijo ini ternyata jago juga matematikanya. Dia berhitung ya kan, 25, 24. Dulu waktu kecil ketika kakek buyutnya mengajarkan, ya kakek buyutnya juga pintar juga ya. Ternyata dihitung dengan menggunakan konsep Pythagoras. Ya, Pythagoras di sini adalah nilai dari sebuah tinggi dan alas kuadrat dijumlahkan lalu membentuk rangkaian sisi miringnya. Ya, kalau konsep di awal waktu Pythagoras itu mungkin kita masih ingat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Yang ingin dicari itu adalah nilai B-nya. Ini yang pengen dicari oleh Samijo. Ya. Ya, kalau dulu kita belajar ini ya, pengantarnya ya. Ya, waktu di SD ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat, ini C kuadrat. Nilai ini sudah ada 25 meter. Ya, nilai ini sudah ada, belum ada, maaf, ini B kuadrat yang ingin dicari. Ini adalah A kuadratnya. Ya, kita nggak usah perpanjang lebar. Nilai ini bisa dihitung nanti dengan menggunakan konsep Pythagoras, maka hasilnya adalah 7 meter. Ya, ini 7 meter yang akan dirangkai oleh Pak Samijo. Ya. Baik teman-teman, ya inilah cerita keluarga dari Pak Samijo. Pada akhirnya terbangunlah jembatan ya, 7 meter dibangun dalam waktu 1 bulan lamanya bersama dengan anak-anaknya, sehingga dia bisa mengarungi dan mempersingkat jarak dari rumahnya menuju luar daerah, keluar hutan ya. Ini tentang keluarga Pak Samijo ya. Ini masih dengan keluarga Pak Samijo. Anaknya namanya Bobi. Ya. Anaknya Bobi. Ternyata dia punya keturunan bakat yang luar biasa dalam berhitung matematika seperti bapaknya. Ya. Nah, kalau tadi Pak Samijo itu membangun jembatan, anaknya mungkin lebih sederhana. Ya. Ini ada sebuah pohon, ya. Ada sebuah pohon yang sangat besar. Ya, ini pohon yang sangat besar. Dia ingin mengukur ketinggian pohon. Ya, pohonnya ini ya pohon rindang lah ya, pohon rindang dengan akar tunjang. Nggak ada ya. Nah, ya dulu waktu kecil dia sering berhitung-hitung berapa ketinggian pohon. Sekarang dia ingin menghitung kembali, ya, Nah, posisinya adalah anak ini adalah berada di sini lokasinya. Ini anak yang berdiri di sini. Dia ingin menghitung ketinggian. Ini saya tidak pandai menggambar ya. Ada seorang anak ya, mungkin dengan pandangan yang sangat tajam ya.
misalnya ada seorang anak, saya tidak pandai menggambar ya, intinya adalah dia ingin mengukur jarak dia berdiri ya, dari pohon ini dengan dia posisi berdiri dan ketinggian. Apakah bisa dihitung? Nah, ini konsep yang dipakai itu unik, bukan lagi dia berhitung dengan menggunakan teknik Pythagoras, ternyata dia menghitung dengan teori ukuran sudut. Seperti dulu waktu para pelaut ya, di zaman Masehi, sebelum Masehi itu mengukur bagaimana ukur jarak antara bumi dan bulan ya, itu dengan mengukur dengan menggunakan sudut. Pengembangan teori trigonometri dikembangkan oleh lebih dalam lagi oleh para ilmuwan Islam ya, yang bernama Al-Khawarizmi. Beliau menghitung dengan teknik-teknik yang luar biasa sampai menemukan tabel-tabel yang namanya tabel sin, cos, dan tan. Nah, nanti kita akan perkenalan ya, baru perkenalan dulu tentang ini teori sudut. Jadi sudut yang diperoleh ya, ketika di sini dia mengukur dengan menggunakan busur. Waktu main-main ke kota itu dia menemukan busur, dia itu nanya sama orang di sana, tujuannya untuk apa? Ini untuk mengukur kan. Wah, ini hebatnya ini ya, ini hebatnya nih si Bobby ini. Ternyata begitu dihitung, oh ini rangkaiannya adalah 30 derajat. Ya, sisi kemiringannya 30 derajat. Ya. Bahwa nilai di sini jarak dari pohon ya sampai dia berdiri ini sekitar 200 cm. Oke, kalau dikalkulasi bolehlah dihitung menjadi 2 meter gitu ya, 2 meter. Nah, kira-kira teman-teman berapa ketinggian pohon ini? Nah, ini berapa ketinggian pohon yang akan dihitung oleh si Bobby? Kok bisa begitu? Ya bisa aja, dia hanya menggunakan modal sudut ya kan ya, dan jarak, tapi dia nggak tahu nilai kemiringannya. Kalau tahu kemiringannya bisa dihitung dengan menggunakan Pythagoras, tapi ini nggak ada gitu. Lalu bagaimana si Bobby bisa berhitung mencari ketinggian pohon? Nah ini ya. Jadi ternyata dalam teori Pythagoras ya, yang namanya sisi ya berdekatan dengan sudut, kemudian ini adalah nilai ya, yang disebut sebagai sisi yang berhadapan dengan sudut. Maka nilai ini kalau dimisalkan adalah sebuah nilai X, ini adalah sebuah nilai X katakan ya. Ini adalah sebuah nilai X ketinggiannya. Nah ini ketinggiannya sebuah nilai X, maka nilai X dibagi oleh sisi yang berdekatan dengan sudut itu disebut sebagai nilai tangen, disimbolkan dengan tan ya, bukan tanggal tapi tan. Namanya adalah tangen. Tangen sudutnya yaitu tangen 30 derajat. X dibagi oleh 2 meter. Nah, berapa nilai tangen 30? Ini kalau dihitung tabel-tabelnya gitu ya, Khawarizmi sudah bikin tabelnya. Tangen 30 itu adalah nilai dari sin 30 per cos 30. Ini tabelnya ada ya, tapi saya nggak mau berhitung dengan menggunakan itu ya kan ya, saya gunakan dengan teori biasa saja, yaitu nilai dari sin per cos, karena tangen itu kan nilainya adalah cos, sin, dan cos, identitas trigonometri ya. Sin 30 per cos 30. Sin 30 itu nilainya sama dengan setengah, cos 30 nilainya sama dengan setengah akar 3. Ini adalah X, ini adalah 2. Ini coret, ini coret. Dikali silang waktu di SD dulu ya. Oh, berarti nilai X-nya ini silang ke sini per akar 3. Berarti 2 per akar 3. Ya. Nah, 2 per akar 3 itu berarti nilainya berapa? Dirasional. Ya kan ya? Dirasional. Ayo masih ingat cara merasionalnya? 2 per akar 3 dikali akar 3 dibagi akar 3, sehingga diperoleh nilainya adalah
2 akar 3 per 3 meter. Karena si Bobby tahu ya, nilai akar 3 itu berapa, Pak? Nilai akar 3 itu sekitar 1,7. Tinggal dihitung 2 kali 1,7 dibagi di 3, atau begini saja boleh secara matematis. Nah, teman-teman, ini adalah pengantar bagaimana cara kita bisa memahami konsep trigonometri yang akan kita bangun dalam kesempatan hari ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya pembelajaran tentang trigonometri, kita saksikan yang berikut ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Deki. Kita akan membahas kali ini kaitannya dengan satu hal di mana ini berkaitan dengan narasi yang sudah pernah saya bangun di awal tentang keluarga Samijo, ya, bahwa narasi tersebut menggambarkan tentang sebuah aplikasi matematik yang disebut dengan konsep trigonometri. Trigonometri ini sebenarnya adalah muatan aljabar, ya, muatan aljabar yang dirasa pengetahuan tentang trigonometri ini penting sekali dan terapannya sangat luar biasa, ya. Penerapannya sangat luar biasa, berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seorang fisikawan itu tidak mungkin tidak menggunakan konsep sudut trigonometri dalam mengungkap keajaiban alam semesta. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ternyata trigonometri adalah ilmu yang bermanfaat untuk menghitung, ya, teori perbintangan, ya, astrofisika, astronomi. Ya. Dulu kalau para pelaut ketika menghitung, ya, jarak dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan sudut. Ya. Kalau sekarang mungkin lebih canggih dengan komputer sudah bisa selesai semua terapannya. Tapi kalau dulu dihitung manual, ya, dengan menggunakan sudut. Ya. Nah, knowledge pengetahuan tentang masalah sudut ini yang disebut sebagai trigonometri. Ya. Narasi dasar dari pengetahuan trigonometri ini diawali dengan yang namanya Pythagoras. Salah seorang ilmuwan Islam juga, Pythagoras ini, ya, dia menemukan sebuah teori unik, ya, konsep segitiga siku-siku. Ya, saya gambarkan konsep segitiga siku-sikunya. Konsep segitiga siku-siku, ya, dengan sudut 90 derajat. Disinilah awal mengapa kita mengenal dengan istilah-istilah dalam trigonometri nanti. Ada yang disebut sebagai nilai sinus atau yang disimbolkan dengan sin. Ada yang kita kenal dengan istilah cosinus atau yang disimbolkan dengan cos. Ada yang disimbolkan dengan nama tangen yang disebut dengan tan. Ada yang disebut dengan simbol kosekan yang disimbolkan dengan kosek, dan sekan yaitu sek, ec, dan kotangen atau kotan bahasanya. Jika ini adalah sebuah sudut di mana dimensi sudutnya adalah bernilai x katakanlah, ya, dan ini adalah sebuah huruf namanya adalah A, B, dan C, maka nilai sin x itu, ya, bisa diartikan, ya, ini nanti Pythagoras ini. Sin x itu siapa? Sin x itu adalah nilai sisi di depan sudut dibagi dengan kemiringan segitiga, ya, atau C, sisi miring. Ya, nama lainnya di sini adalah depan sudut dibagi dengan samping miring atau miring, demi. Belajarin dulu begitu, demi, depannya sudut
dibagi dengan kemiringannya. Atau kalau dalam bahasanya huruf, ya berarti nilainya adalah B per C. Cosinus X ini adalah samping, ya. Sampingnya sudut karena dekat dengan sudut, ya, samping sudut dibagi dengan kemiringan, namanya adalah sami. Kalau ditulis berarti nilainya adalah A per C. Tangen X ini adalah nilai dari depan sudut dibagi dengan samping atau desa. Nama lain desa ini berarti adalah B per A. Teman-teman, perlu diketahui, ya, bahwa nilai kosekan, sekan, dan kotangen ini adalah nilai inversi atau kebalikan dari yang namanya sin, cos, dan tangen. Kosekan X itu diartikan nilainya adalah 1 per sin X, ya. Nama lain ini disebut sebagai identitas trigonometri. Ya, namanya disebut sebagai identitas trigonometri. Sekan X ini adalah 1 per cos X, dan kotangen itu adalah 1 per tangen X. Berarti kebalikannya dari demi, yaitu siapa? Yaitu mi D. Berarti kebalikannya dari sami, yaitu misa. Yaitu kebalikannya dari desa, berarti saperti, samping berdepannya. Berarti C per B, berarti C per A, dan yang ini adalah A per B. Bisa dipahami, ya, bahwa nilai ini, ya, yang dimaksud dengan sepersin X, seper cos X, seper tangen itu adalah identitas trigonometri. Nah, mungkin lebih lengkapnya begini, teman-teman. Saya akan fungsikan konsep identitas trigonometri yang dimaksud dengan kebalikan tadi, inversi. Ya, saya sebut di sini sebagai identitas trigonometri, ya, identitas trigonometri. Identitas itu apa? Identitas itu adalah jati diri. Ya, kalau namanya punya identitas itu kan jati diri, ya. Nah, identitas trigonometri itu siapa? Nah, ya, tadi pertama kita punya tangen. Nah, ini yang belum saya jelaskan tadi. Tolong dipahami bahwa nilai tangen X, ya, itu adalah sebenarnya, ya, yang pertama ini, tangen X itu adalah nilai dasarnya atau teorinya itu adalah sinus X dibagi dengan cos X. Jadi nilai dasarnya dari identitas trigonometri tangen itu adalah sin dibagi cos. Sin itu siapa? Sin itu D per mi. Cos itu siapa? Sa per mi, ya kan, ya? DE per mi dibagi Sa A per mi, ya. Kalau secara aljabar bisa coret, jadinya adalah D desa, ya, betul, ya. Yang kedua adalah kotan. Jadi kalau kotan itu sepertangen, berarti sepersin ter cos, ya, berarti cos per sin, ya, kebalikannya gitu aja, ya. Nah, ini namanya kotan, ya kan, ya. Nah, tadi kosekan termasuk bagian dari sini identitas trigonometri ini. Kosekan X, ya, ini nilai sama dengan seper dari sin X. Berarti 1 per siapa? Sinnya itu apa? D. Ya, 1 per D per MI berarti sama dengan mi per D. Nah, ini harus ini kok bisa begini, Pak, gitu, ya. Nah, ini harus belajar lagi di kelas 5 SD. Coba silakan dicari-cari bagaimana cara membentuknya jadi mi D. Ya. Yang ketiga itu adalah sekan X. Sekan X itu adalah 1 per cos X. Sedikit ya, per cos X berarti 1 per sin.
Oh, berarti jadinya adalah mi per 6 ya, mi per 1. Bisa dipahami sampai sini ya. Identitas trigonometri itu nggak cuma 1, 2, 3 ini ya. Nanti kita akan tambah lagi. Ini pengetahuan dasar tentang trigonometri ya. Sin, cos, tangen, kosek, sekan, kotan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Baik, saya akan lanjutkan pada pembahasannya berikutnya tentang identitas trigonometri. Saya lanjutkan. Nah, ini identitas trigonometri yang keempat. Identitas trigonometri yang keempat itu adalah nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X bernilai 1. Kok bisa begitu, Pak? Nah, nanti ada penjelasan ya, bahwa ternyata nilai X ini kalau diganti dengan sudut manapun ya kan ya, itu ketika misalkan ini misalkan saja, karena kan udah pernah belajar waktu di kelas 10 ya, tapi kalau yang belum kelas 10 mungkin belum ngerti ya, tapi nggak apa-apa, ini dulu aja deh, nanti saya jelaskan kenapa kok bisa dapat 1 ya. Yang kelima ya kan ya, yang kelima ya, turunan dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Andai ya, misalkan ini dibagi dengan nilai sin kuadrat X, yang terjadi apa saudara-saudara? Yang terjadi itu adalah sin kuadrat dibagi sin kuadrat, nilainya berubah menjadi angka 1 ditambah cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Cos per sin apa cos per sin tadi? Cos per sin itu adalah nilai dari kotan X, karena kan tangen X nya sin per cos ya. Jadi kotan itu kebalikan dari 1 per sin cos, berarti cos per sin, makanya disebut sebagai kotan kuadrat X. 1 per sin itu nilai sama dengan kosekan kuadrat X. Ketemu bentuk baru dari penjabaran sin kuadrat X yang menjadi pembagi dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berikutnya yang keenam, bagaimana cara ngebentuk? Dia pembaginya diganti, jangan dibagi sin kuadrat tapi dibagi oleh cos kuadrat X, sehingga kita akan menemukan bentuk baru dari identitas trigonometri yang keenam. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat, namanya adalah tangen kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X sama dengan 1. 1 dibagi cos kuadrat berarti namanya adalah sekan kuadrat. Kita sudah ketemu bentuk 6 ya, dari identitas trigonometri. Sampai sini ya kan, kalian boleh bertanya ya, silahkan nanti ditulis ya, atau mungkin di WhatsApp atau di japri ke saya, Pak kenapa bisa begitu ya. Itulah identitas trigonometri. Jadi inilah jati diri dari trigonometri. Oke teman-teman ya kan ya. Nah sebenarnya ya kan ya, sebaiknya ketika kita ingin mengulas identitas trigonometri ya kan ya, maka yang harus kita rangkai dulu sebelumnya itu adalah bagaimana cara kita menghafal ya, sudut-sudut istimewa. Ini yang kedua. Oke, tadi yang pertama identitas trigonometri, sekarang yang kedua ini adalah tentang bagaimana menghafal sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Siapa saja sudut istimewa itu? Ya. Sudut-sudut istimewa itu adalah sudut sini ya, 30 derajat. Ya. Maaf, harusnya 0 dulu ya. 0 dulu ya, 0 derajat. 30 derajat. Lompatnya kelihatan nanti ya. Kalian punya pola nanti. 0 ke 30 nambah 30 ya,
30 kemudian 45 derajat, kemudian tambah 15 lagi 60 derajat, nambah 30 berarti 90 derajat. 0 sampai 90 derajat ya kan ya. Kalau kita menggunakan dimensi Cartesius diagram ya kan ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu min X, ini sumbu min Y, maka nilai kuadran 1 inilah yang bernilai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi letaknya di sini. Ini namanya konsep kuadran 1 dari trigonometri. Ya. 0 sampai 90 derajat. Ini namanya disebut sebagai K1. Yang disebut sebagai nilai kuadran 1. Dilingkari. Ya. Biar kita tahu bahwa ternyata ini dimaksud dengan nilai dari sudut-sudut istimewa. Polanya akan sama terbentuk, ya kan ya? Polanya akan sama terbentuk di kuadran 2 dan seterusnya. Ya, kuadran 2 dan seterusnya. 90 ya, nambah lagi 30. Ya. Berarti kalau di sini ya 90 derajat tambah 30, 120 derajat. Nambah lagi 15, jadi polanya 30, 15, 15, 30. 120 tambah 15 berarti 135 derajat. Nambah lagi 15 menjadi 150 derajat. Kemudian 180 derajat. Ini adalah kuadran yang kedua. Ya, polanya di sini letaknya. Nah, ketahuan sumbu X-nya negatif ya. Sumbu Y ini adalah punya peran sebagai bentuk sin. Ya. Jadi ini adalah sin positif, Y positif, karena Y positif jadi sin positif. Kemudian cos negatif 180 derajat, dan sin negatif lagi ketemu karena Y negatif sampai 270 derajat dan 360 derajat, jadi satu putaran penuh. Nah, kemudian tadi yang dari 180 derajat kita mau kondisikan bahwa ini kuadran 3 ya, 180, 210, 225, 240, 270, ini adalah kuadran 3 ya. Dan berikutnya ini adalah kuadran 4, kuadran yang terakhir satu putaran. 180, 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah kuadran yang terakhir, yaitu kuadran yang keempat. Pak, kalau seandainya bisa lebih dari satu putaran 360 ke atas boleh, nggak apa-apa, tapi kuadrannya harus sama, tetap 1, 2, 3, 4 ya. Kuadran harus sama 1, 2, 3, 4 ya. 360, 390 ya. 390 berarti kan letaknya dia apa? Di 30 derajat tadi kan ya kayaknya. 360 satu putaran, 30 nambah 30 berarti 390. 390 itu letaknya sama dengan 30 derajat. Jadi kalau kalian mau bayangin 0, 30, 45, 60, 90, terus kemudian 180 ya, maaf, tambah 30, 120, 135 ya kan ya, 150, 180 begitu ya. Nah, kalau untuk nilai sinnya ya positif ya, karena dia sumbu Y positif, X ke Y itu positif semua, Y, X. Nah, untuk nilai sinnya positif ya kan, karena Y-nya positif, tapi nilai cosnya negatif. Jadi makanya di sini nanti biasanya rangkaiannya itu kalau kita lihat sumbu X itu adalah cos ya, untuk sumbu Y adalah sin. Jadi ketentuannya di situ biar gampang hafalinnya ya. Nah, kalau nilai di kuadran 1 berarti semuanya positif dong Pak. Iya, karena sinnya positif ya, X-nya positif, Y-nya positif, dan cosnya positif, sehingga nilai tangennya juga positif gitu kan ya. Kotangen juga positif, sin lawannya kosekan, cos lawannya sekan, berarti positif juga. Kalau di kuadran 2 berarti nilai sinnya positif, nilai cosnya itu negatif, tapi nilai tangennya
Ya negatif, karena negatif tangen itu kan asalnya dari sin per cos, ya. Sin per cos, jadinya dia negatif. Ini saya simbolkan sin positif, cos negatif, tan negatif, ya. Kalau di sini x-nya negatif, ya negatif, ya berarti nilai sin-nya negatif, nilai cos-nya negatif, nilai tangennya negatif. Ini yang perlu diketahui teman-teman semua, ya. Ini terus direview ya di rumah ya, nanti ya kalau ini bisa direview lagi. Ini sin-nya negatif, nilai cos-nya positif, nilai tangennya pasti negatif, ya. Ini perlu diulang-ulang terus. Baik, nah ini yang kaitannya dengan sudut-sudut istimewa. Makanya kalian teman-teman harus hafal. Ketika saya sebut berapa nilai sin 30, ya, sin 30 itu sama dengan setengah. Dari mana itu? Nah, di sini saya kasih hafalannya biar kalian bisa hafal dengan cepat. Ya, saya kasih hafalan yang mudah dengan menggunakan konsep garis bilangan. Ya, saya buat garis bilangan yang sangat mudah saja. Yang perlu dihafalkan itu yang penting sin dan cos kuadran 1, ya. Nih, saya buatkan. Ini jika ini adalah sebuah garis bilangan, teman-teman. Ini garis bilangan. Ya, terus, ya. Tapi batasnya cuma sampai 1 ya. Ini kalau ini cuma tengah-tengahnya ada 0 derajat. Ya. Ini adalah angka 1 maksimal. Ini adalah angka 1 minimal, berarti min 1. Ya. 0, 1, min 1, ya. Terus kemudian di antara 0 sampai 1 itu ada yang namanya setengah akar 2. Kemudian setengah dulu ya. Terus kemudian ada setengah akar 2, dan yang terakhir itu adalah setengah akar 3. Gaya baru menghafal. Sepertinya kalau kalian belum menghafal dengan cara seperti ini, saya yakin, karena ini teori yang dibuat oleh guru saya dulu waktu di SMA. Min setengah, terus kemudian di sini adalah min setengah akar 2, dan yang terakhir adalah min setengah akar 3. Ya. Pertama, untuk kasus nilainya adalah sinus. Ya, sin X katakanlah. Ya. Sin dia itu mulai berjalan dari sini 0 derajat, berarti sin 0 itu sama dengan 0. Ini bukan derajat ya, maaf ya, ini dihapus saja. Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat itu nilai setengah. Sin 45 derajat, pakai nanti kelipatan 5 yang belakangnya angka 5 itu semua setengah akar 2 dan setengah akar 2, gampang dihafalin. Ya, setengah akar 3 itu 60 derajat. Di sini berarti 90 derajat. Jadi hafalan yang di awal tadi, ya, sudut-sudut istimewa itu masuk ke sini dalam lanjutan penghafalan. Ini berangkai terus ini, berangkai terus. Habis 90, terus kemudian dia ke bawah, ke sini, set, gitu ya. Ini sama dengan 120 derajat. Ini 135 derajat. Ini sama dengan 150 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Begitu seterusnya, ya. Ini berarti sama dengan 210 derajat. Ini sama dengan 225 derajat. Ini sama dengan 240 derajat. Yang di sini adalah 270 derajat. Kemudian ke bawah lagi, ya kan ya, nambah 30 berarti 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Teman-teman perhatikan bahwa ada pola yang unik di angka setengah akar 2 dan di setengah akar 2 itu 45, 135, 225, 315, semua bilangan kelipatan 5, ya. Dan untuk nilai sinus, ya, ya, ini saya kotakin nilai sinus. Nah, jadi kalau disimpulkan secara
asumsi ya, disimpulkan ya, itu berarti kan polanya begini membentuk ya. Sampai sini ya, ini istimewanya 0, 180, 360, 0, 91, 270, ini sudut ujung ya, 0, 90, 180, 270, 360, satu putaran. Loh kalau seandainya lebih dari satu putaran bisa nggak Pak? Bisa, nggak apa-apa ya kan ya. Jadi nanti kita lanjutin lagi 360 tambah 30, 390 dan seterusnya ya. Jadi putaran yang kedua ya, putaran yang kedua sampai 720 derajat ya, gitu ya. Bagaimana kalau dengan cos gitu ya? Bagaimana dengan cos? Nah ini cosnya seperti ini cosnya. Nah ini cosnya ya, perhatikan teman-teman, cosnya saya sudah buatkan tabelnya tadi. Nah kemudian dari sini kan berjalan. Nah cos ini mulai dari sini, cos itu mulai dari sini 0 derajat, ini sama dengan 1 ya. 90 derajat sama dengan 0, 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Jadi polanya begini deh. Nah, saya langsung bisa begini kan, di antara 90 sampai 120 udah hafal dong ya. Terus kemudian ini ke sini ya, tuh ya, gampang hafalinnya, enak sekali gitu ya. Kalau mau 2 putaran tambah lagi ke bawah ya, kayak tambah lagi ke bawah. Tapi biasa kalau soal-soal tuh nggak terlalu bikin bingung ya, nggak bikin ribet banget gitu. Kecuali nanti dia kalau pakai derajat tinggi, kita punya konsep lagi yang lain ya untuk menghafalnya. Sampai sini dulu teman-teman semua. Ini adalah bagian yang pertama. Saya belum lanjut lagi ke bagian yang kedua. Jadi ini dulu kita pahami ya, bahwa dasar-dasar trigonometri ini penting ya kan ya. Besok saya akan mereview kembali ya materi-materi ini sampai kepada tahapan yang besok kita akan tahapannya ke rumus jumlah sinus dan kosinus, rumus penjumlahan sudut ya, rumus perkalian, dan beberapa hal-hal yang menarik terkait dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.